Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busurku itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku akan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbagilah setiap orang yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Sehingga dimampukan untuk melakukan firman itu sebagai suluh dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara, tema yang bersama-sama kita renungkan pada hari ini, kasih setia Allah kepada segala ciptaannya. Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang kasih setia Allah, saudara, itu sudah sangat amat terbukti, sudah terlalu banyak buktinya. Oleh sebab itu, yang bersama-sama hari ini kita renungkan, bukan apakah Tuhan itu setia, Tuhan itu sangat mengasihi kita, bukan. Tetapi lebih pada bagaimana respon manusia terhadap kasih setia Allah. Oleh sebab itu pertanyaannya, apakah manusia berdosa itu bisa setia? Saudara, pertanyaan apakah manusia berdosa itu bisa setia? Saudara, manusia berdosa pasti masih bisa setia. Sebab dosa tidak merusak kemampuan manusia untuk tetap bisa setia. Saya ulangi, dosa tidak mengubah kemampuan manusia untuk setia. Tetapi dosa telah mengubah arah kesetiaan ke manusia. Seharusnya manusia setia kepada Tuhan. Itu arah kesetiaan manusia, seharusnya. Tetapi dosa telah mengubah kesetiaan manusia kepada dosa itu sendiri, kepada kejahatan itu sendiri. Seharusnya manusia setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Tetapi dosa justru merubah manusia kepada setia untuk berbuat dosa dan berbuat kejahatan. Bukankah manusia seharusnya setia kepada pasangannya? Tetapi apa yang terjadi? Manusia lebih setia kepada nafsu dirinya sendiri. Dia memuaskan nafsu dirinya sendiri. Dia seharusnya setia kepada pasangannya. Tetapi yang terjadi, dia justru menyakiti pasangannya. Bahkan mengkhianati pasangannya. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi. Dosa tidak mengubah kemampuan manusia untuk setia. Tetapi dosa mengubah arah kesetiaan manusia. Seharusnya kepada Tuhan, tetapi dosa mengubah arah manusia itu kepada kejahatan dan dosa dan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, pertanyaannya, apa sih pentingnya arah kesetiaan? Apa sih pentingnya arah
manusia hidup ini. Saudara, arah kesetiaan manusia itu menentukan apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh manusia. Apakah manusia itu akan mengalami kutuk atau mengalami berkat? Apakah manusia itu akan mengalami kebinasaan atau keselamatan? Itulah pentingnya arah kesetiaan manusia. Saudara, demikian pula dengan arah pesawat terbang. Pesawat terbang bukan hanya berbicara apakah pesawat terbang itu bisa punya kemampuan untuk terbang atau enggak. Bukan hanya itu saja. Tetapi yang tidak kalah penting, yang bahkan jauh lebih penting lagi, arah pesawat terbang ini mau terbang kemana? Itu jauh lebih penting. Jikalau bandara, menara di bandara sudah memberikan peringatan, hei, jangan terbang ke arah barat, karena di barat itu sedang ada badai yang bisa membinasakan dan mencelakakan. Terbanglah ke arah timur, yang pasti engkau akan sampai di tujuan dengan selamat. Saudara, bandara sudah memberikan peringatan demikian. Tetapi kalau pesawat terbang itu mengeraskan hati, dia terbang ke arah barat, sementara di barat ada badai yang begitu besar yang bisa membinasakan, jelas pesawat itu akan mengalami kecelakaan. Tetapi kalau pesawat terbang itu pergi ke arah timur, dia pasti mengikuti, mentaati dengan setia arahan di bandara yang sampai pada tujuan dengan selamat. Demikian pula arah kesetiaan manusia. Kalau manusia itu setia kepada Tuhan, pasti akan mengalami berkat dan keselamatan. Tetapi ketika arah manusia itu justru mengalami setia pada dosa dan kejahatan, pasti akan mengalami kebinasaan dan kesia-siaan. Oleh sebab itu, arah sangat penting sekali. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia selalu berbuat dosa. Kejadian 6 ayat 5 dikatakan demikian. Kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan, arah hati manusia setelah tercemar oleh dosa, setelah jatuh di dalam dosa, selalu arahnya selalu menghasilkan dosa dan dosa. Kejahatan semata-mata. Oleh sebab itu tidak heran jika Kejadian 6 ayat 7, Tuhan berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Mengapa? Karena cenderungan hati manusia arahnya kepada kejahatan demi kejahatan. Saudara, hati itu sungguh-sungguh penting sekali di mata Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hati manusia sudah tercemar oleh dosa, menghasilkan arah setia kepada kejahatan demi kejahatan, bukan kepada firman Tuhan, bukan kepada Allah. Oleh sebab itu, Allah membinasakan manusia dengan air bah, kecuali Nuh dan keluarganya. Saudara, mengapa Nuh dan keluarganya itu tidak turut binasa? Apakah Nuh dan keluarganya ini adalah orang-orang yang suci, yang tidak memiliki dosa? Kenapa tidak turut binasa? Di ayat ke-8, Kejadian 6 ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Itulah kuncinya. Saudara, ketika seseorang mendapatkan kasih karunia Tuhan, dia tidak tinggal diam saja. Dia hidup akan bergaul dengan Allah. Dia hidup akan mentaati firman Tuhan. Dia hidup akan menjaga kekudusan dirinya. Makanya tidak heran dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, urutannya jangan dibalik. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, karena Nuh hidup benar dan tidak bercela, maka dia menerima kasih karunia Allah. Bukan. Urutannya ayat 8, Nuh mendapatkan kasih karunia Allah. Ayat 9, baru Nuh diberikan kemampuan untuk hidup benar di hadapan Allah. Untuk bisa mampu bergaul dengan Allah.
Karena Nuh mendapatkan kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, semata-mata hanya kasih karunia Allah semata. Saudara, sebelum Tuhan menghadirkan air bah untuk membinasakan semua manusia, semua makhluk di bumi, Tuhan memberikan kesempatan 100 tahun lebih melalui Nuh, supaya manusia di bumi bertobat dan kembali hidup setia mentaati firman Tuhan. Mentaati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. 100 tahun lebih Tuhan memberikan kesempatan dengan hadirnya Nuh untuk bersaksi. Bahwa kalau manusia tidak bertobat, akan datang air bah dan membinasakan dunia ini. Saudara bisa bayangkan, Nuh membuat bahtera begitu besar, lebih besar, paling besar di zamannya. Orang sudah tidak berpikir ngapain membuat bahtera seperti itu. Tidak mungkin ada banjir besar. Belum pernah terjadi. Bahkan air bah apa itu yang membinasakan seluruh manusia di bumi. Mana mungkin. Bahkan sampai lebih dari 100 tahun orang berkata tidak pernah terjadi kan. Saudara, kalau Tuhan sudah berfirman pasti terjadi. Oleh sebab itu, Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk bertobat manusia. Lebih dari 100 tahun. Tetapi manusia tidak mau mendengarkan Nuh. Manusia lebih membenci Nuh. Dan karena manusia tidak taat kepada Tuhan. Arah kesetiaan mereka hanya terhadap dosa dan dosa. Makanya Allah membinasakan, mendatangkan air bah dengan luar biasa. Dan membinasakan manusia di bumi. Kecuali Nuh dan keluarganya. Singkatnya, setelah Nuh dan keluarganya itu 1 tahun di dalam bahtera. 1 tahun, bayangkan, 1 tahun lebih. Kita ini di rumah, di masa pandemi, di rumah saja 2 hari saja sudah bosan begitu ya. Nuh itu di dalam bahtera 1 tahun lebih. Baru kemudian firman Tuhan katakan, keluarlah. Ketika firman Tuhan katakan keluarlah, Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera karena air bah sudah surut. Kemudian yang dilakukan Nuh adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan itu mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Lalu ayat yang kita baca tadi, Kejadian 9 ayat 9 dan 10. Tuhan berinisiatif berjanji. Tuhan berkata, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu. Wow, ini sesuatu yang luar biasa saudara. Kenapa? Karena Allah yang berinisiatif berjanji, mengikat perjanjian dengan manusia. Dengan seluruh alam ini. Dengan seluruh ciptaannya. Sungguh luar biasa. Kenapa? Bagaimana mungkin Allah yang tidak terikat oleh apapun, Allah yang bebas melakukan apapun, kecuali bertentangan dengan karakternya, saudara, dia mengikatkan diri dengan manusia, dengan ciptaannya yang sangat rapuh. Saudara, ini sungguh luar biasa. Sama seperti hanya seseorang laki-laki dan seorang perempuan, ketika mereka berdua sudah jatuh cinta, sudah pacaran sekian lama, akhirnya berani mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Di dalam pernikahan kudus berjanji, aku akan mengasihimu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kelebihan maupun kekurangan, sampai maut memisahkan kita. Wah, itu indah sekali saudara. Tandanya apa biasanya? Tanda tangan surat pernikahan dan ada cincin gitu ya. Wah, saudara, ini artinya apa? Artinya kalau seseorang sudah menikah, sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk sehidup semati, sampai maut memisahkan mereka, ada cincinnya. Saudara, itu artinya orang tersebut, mereka tidak boleh sembarangan mencintai orang lain. Hanya pasangannya saja yang boleh dicintai. Sekalipun mungkin ketika jalan-jalan melihat perempuan yang lebih cantik, melihat laki-laki yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih baik, tidak boleh mereka cintai. Kenapa? Karena sudah mengikat perjanjian sampai maut memisahkan. Hanya pasangannya saja yang dicintai. Itulah seseorang yang berjanji pasti akan terikat di dalam perjanjian itu.
Demikian pula Allah. Ketika Allah berjanji kepada Nuh dan seluruh ciptaannya, aku tidak akan lagi, apa isi janjinya? Ayat 11 dikatakan, tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Untuk memusnahkan bumi. Saudara, Tuhan sudah berjanji. Tandanya apa? Kejadian 9 ayat 13 dikatakan, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ada pelangi di situ. Busurku kutaruh. Kalau sudah kutaruh itu artinya sebuah perjanjian perdamaian, saudara. Saudara, setiap kali kalau Tuhan melihat busur itu, dia ingat perjanjiannya. Demikian pula kalau saudara sudah menikah, sudah masih memakai cincin pernikahan. Ketika setiap kali melihat cincin pernikahan itu, engkau mengingat perjanjian untuk mencintai pasanganmu sampai maut memisahkan. Sekalipun bisa jadi cincin bisa dilepas. Demikian pula pelangi kadang tidak kelihatan. Tapi bukan berarti kalau sudah cincin dilepas boleh mencintai siapa saja. Tidak bisa. Engkau sudah berjanji hanya mencintai pasanganmu. Demikian pula Tuhan. Tidak harus pelangi selalu tampak, kemudian baru Tuhan baru ingat. Tidak. Dia sudah berjanji dengan janji yang luar biasa. Dan Allah, ketika sudah berjanji, dia menepatinya. Bukankah sudah ribuan tahun sejak Allah memberikan janji kepada Nuh sampai detik ini. Tidak pernah bumi binasa oleh karena air bah. Janji setia Tuhan, pasti Tuhan tepati. Oleh sebab itu, Allah yang berinisiatif berjanji kepada ciptaannya. Allah yang rela mengikatkan dirinya terhadap janji kepada manusia dan ciptaannya. Kenapa? Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Demikian pula laki-laki dan perempuan. Jika tidak sungguh-sungguh mengasihi pasangannya, harusnya tidak berani mengucapkan janji sehidup semati. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Mungkin ada orang yang bertanya, Pak Kris katanya Allah itu setia, tidak pernah membinasakan dunia dengan air bah. Lalu kenapa timbul banjir? Timbul banjir bandang, ada tanah longsor ketika hujan. Bagaimana itu Pak Kris? Bahkan menewaskan puluhan, bahkan ratusan orang. Saudara, kalau berkaca dengan kasus banjir, bandang dan sebagainya menewaskan beberapa orang, saudara, itu bukan air bah. Sangat berbeda dibandingkan dengan air bah. Air bah membinasakan seluruh manusia di dunia ini, sementara banjir bandang membinasakan hanya beberapa orang saja. Tetapi, kalau kita merenungkan kembali, memang air bah yang datang itu dari inisiatif Tuhan. Ketika Tuhan menghukum membinasakan semua manusia. Tetapi air bah, banjir bandang disebabkan oleh siapa? Oleh kesalahan kita manusia sendiri. Yang seringkali tidak menjaga lingkungan, itu karena kesalahan kita. Allah berjanji tidak akan membinasakan bumi dengan air bah. Bukan berarti Allah berjanji untuk menjaga manusia tidak mengalami kebanjiran. Tidak. Itu karena kesalahan kita sendiri. Oleh sebab itu ketika mengalami banjir bandang dan menewaskan banyak orang, seharusnya kita merefleksikan diri. Seharusnya kami manusia ini mengelola alam ini dengan bijaksana di hadapan Tuhan. Dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang masih bertanya lagi, Pak Kris, bagaimana dengan peristiwa Sodom dan Gomora? Bukankah peristiwa Sodom dan Gomora itu adalah karya Tuhan sendiri ketika menghukum penduduk Sodom dan Gomora dengan api dan belerang? Oh iya, itu benar. Ketika Sodom dan Gomora Allah membinasakan lewat tangannya sendiri untuk mendatangkan api dari langit dan membinasakan seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora. Mengapa? Karena Kejadian 18 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya sangat berat dosanya. Sesungguhnya sangat berat dosanya. Saudara, kalau saudara Tuhan berfirman demikian, itu artinya benar-benar berat dosanya. Sehingga ketika seseorang sangat berat dosanya, itu membahayakan seluruh bangsa di dunia ini. Demikian pula kita juga pasti setuju. Ketika seorang bandar narkoba dimasukkan penjara dan bahkan dihukum mati. Kenapa? Karena itu sangat membahayakan begitu banyak manusia yang lain. Demikian pula Allah.
ketika mendatangkan hukuman api dari langit untuk kota Sodom dan Gomora, supaya manusia di dunia ini, dosa mereka tidak memengaruhi seluruh manusia berdosa. Sekalipun dosa terus bekerja di dalam hati manusia. Oleh sebab itu, tetapi dengan adanya Sodom dan Gomora, itu juga menjadi sebuah peringatan bagi manusia. 2 Petrus 2:6 dikatakan, Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Saudara bisa bayangkan, Tuhan berjanji tidak akan membinasakan bumi ini dengan air bah lagi. Ya, tetapi Tuhan tidak berjanji bahwa bumi ini akan terbebas dari api, dari langit. Tuhan sudah peringatkan dengan peristiwa Sodom dan Gomora, bahwa manusia jikalau terus hidup dalam dosa dan kefasikan, kota Sodom dan Gomora menjadi sebuah peringatan. Saudara kasih Tuhan, bahkan saudara, di dalam Matius 10 ayat 15, Yesus Kristus memperingatkan pada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Injil. Dikatakan Matius 10 ayat 15, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini. Apa yang dimaksud kota itu? Kota yang menolak berita Injil. Saudara, Tuhan sudah peringatkan melalui Sodom dan Gomora. Peristiwa Sodom dan Gomora sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Sampai sekarang tidak pernah ada lagi di mana Tuhan mendatangkan api dari langit untuk membinasakan sebuah kota atau sebuah daerah. Artinya apa? Artinya Tuhan sudah sepanjang sabar, kasih setianya memberikan kesempatan kepada manusia untuk segera bertobat dan kembali mentaati firman-Nya. Tuhan sudah bukan hanya memberikan waktu ribuan tahun, Tuhan kirimkan nabi-nabinya, Tuhan kirimkan rasul-rasulnya, supaya manusia percaya kepada Injil, supaya manusia mentaati firman Tuhan, sampai sekarang. Oleh sebab itu kasih setia Tuhan luar biasa. Kalau itu semua belum cukup, bahkan Yesus Kristus datang ke dunia, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia bisa mentaati firman Tuhan, bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, bisa mendapatkan jaminan keselamatan. Kalau itu semua, sudah waktunya begitu panjang, dikirim nabi dan rasul, bahkan anaknya yang tunggal juga dikirim. Manusia masih saja hidup di dalam ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Peringatan Tuhan sungguh-sungguh nyata. Dikatakan 2 Petrus 3 ayat 12, pada hari itu langit akan binasa dan api dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur oleh nyalanya. Jikalau manusia menyia-nyiakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan sejak ribuan tahun yang lalu, Allah sudah berjanji kepada Nuh sampai sekarang. Tuhan sudah peringatkan, akan ada hari saatnya penghakiman itu akan tiba. Api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang mendengar dan percaya apa yang dikatakan oleh para nabi dan para rasul. Berbahagialah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil dan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena engkau akan mengalami apa seperti yang dialami oleh Nuh. Mengalami keselamatan di tengah-tengah kebinasaan yang Tuhan sedang kerjakan. Bagaimana dengan hidup kita? Apa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Saudara, artinya percaya itu bukan begini. Oh, saya percaya apa yang dikatakan oleh para nabi dan para rasul. Saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Injil. Bukan hanya itu saja. Oh, tapi kepercayaan itu bukan hanya perkataan, tetapi harus ada tindakan nyata, yaitu ketaatan. Demikian pula yang dilakukan oleh Nuh. Dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan.
Oleh sebab itu, Yesus Kristus juga peringatkan dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan cuma ngomong aku percaya Tuhan kepadamu, tetapi orang yang sungguh-sungguh menerima kasih karunia Allah, kasih setia Tuhan. Hatinya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hatinya pasti akan melakukan sebuah tindakan ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh setelah percaya dan mendengar firman Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang sungguh-sungguh sudah menerima kasih setia Allah, kasih karunia Allah, melalui karya Roh Kudus di dalam hati kita. Mari kita bertumbuh semakin mencintai Tuhan dan firman-Nya, semakin mentaati melakukan kehendak Tuhan, dan semakin mempermuliakan nama Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sampai kedatangan Kristus yang kedua kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu kembali lagi menegur kami, mengingatkan kami, untuk kami terus belajar untuk setia kepada Engkau. Tuhan, kami sungguh bersyukur, peringatan demi peringatan sudah Engkau berikan sungguh-sungguh luar biasa. Ribuan tahun telah Engkau berikan bagi kami kesempatan itu. Engkau telah kirimkan para nabi, para rasul untuk mengingatkan kami. Bahkan Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk memberikan jaminan kepastian keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup kekal. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk kami boleh senantiasa semakin bertumbuh, hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup mentaati firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup mengasihi sesama, seperti yang Kau kehendaki. Dengan demikian, kami boleh menyatakan kasih karunia-Mu di tengah-tengah dunia ini yang masih penuh dengan dosa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami serahkan segala syukur kami pada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.